2007 itu Mas Haris sudah berubah menjadi yang tukang kontrol. Tukang kontrol. Bukan yang garang lagi. Ini Maman ini kayak melihat Mas Haris dulu ya. Betul. Iya kan? Ya. lebih agresif. Lebih agresif ya. Iya. Ricardo Salampesi digeser ke kanan juga kan. Iya kanan. Itu lebih slow lagi tuh. Lebih tenang itu kan. Lebih tenang lagi. Iya. Iya 3 karakter 4 sama di kiri. Di kiri siapa waktu itu ya? Ridwan Ridwan berbeda nih. Empat center back, 4 back ini. Iya. Terus pasca 2007 Mas Haris itu tidak ada putuskan bahwa ini terakhir di timnas. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan Jebret, mengalahkan Si Today. Jebret juga tuh yang hostnya. Mengalahkan Fantasista, Ilham Zada dan juga Ainur Rahman. Mengalahkan Pandit Football dan Space-nya. Space Twitternya Pandit. Kami mengalahkan juga Metro Sport. Kami mengalahkan juga Antv Sport. Kami mengalahkan juga Spirit Football. FIFA Goal. Oke, Rengga bagus gak? Jelek. Jangan bilang jelek, cukup bilang mengalahkan aja. Iya, lu yang bilang. Iya, enggak salah. Ralat saya ya. Bagus. Jelek banget. Enggak. Bercanda teman-temanku. Bercanda itu. Iya, yang kami tidak bercandai adalah kami lebih bagus daripada cetak biru reformasi sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus dari itu. Blueprint itu, ya kan? Kami juga lebih bagus daripada konsep Villanesia. Karena kami lebih tiki-taka dibandingkan Villanesia. Kami juga mengalahkan transformasi sepak bola Indonesia. Karena kami lebih bertransformasi dan kami transparan di sini. Iya. Nah, di sana transformasi doang. Transparannya enggak. Iya kan? Duit FIFA, surat FIFA. Iya. Dan terakhir apa? Kami juga mengalahkan pengajuan host Piala Dunia. Karena kami kalau mau bikin acara pasti jadi. Iya. Bikin nobar jadi kan kita. Jadi. Nah itu gak jadi. Betul dong kita. Jadi. Oke. Udah cukup. Cukup. Hari ini kita kedatangan siapa nih Coach? Kedatangan palang pintu tangguh. Tangguh banget nih. Dari era ke era. Generasi ke generasi. Dari duet ke duet. Siapa Nur Alim? Bukan Bang Jabrik ini mirip tapi mirip sama Bang Jabrik tapi iya. Langganan tim nasional. Berduet dari eranya Mauli Lesi. Iya. Renato Elias, Firmansyah, banyak duetnya ini. Firmansyah sampai ke yang muda-muda. Nur Alim. Robi. Iya kan? Waktu itu ganti lagi. Wis. Pokoknya siapapun pergi dan datang, orang satu ini tetap ada di belakang. Tukang jagal. Tukang marah-marah. Wah kamu gitu. Iya. Langsung saja berarti. Kita sambutin lah dia. Haris Yulianto. Idolaku guys. Kalah semua sama podcast ini, kalah semua ya. Paling menang ini. Kita tuh cuma kasih fakta. Kita mengumpulkan semua Primavera dan Baretti di podcast ini, Bang. Iya. Tapi ini kayaknya yang paling muda di Baretti. Di Baretti. Enggak ya? Enggak ya. Hah? Enggak. Yang paling panjang karirnya mungkin ya. Karena terakhir semua udah pensiun. Lumayan. Mas Haris masih menjadi pemain kan? Iya kan? Masih menjadi. Iya. Oh iya pada. Sangkatan Tommy. Iya. Tommy juga. Iya, Tommy kan cepet tuh pensiunnya. Iya, pensiunnya ya. Nah, timnasnya juga paling panjang. Ya, lumayan. Baretti yang pertama ya? Baretti kedua. Nova, Imran. Eli. Iya. Yes. Iya. Bang Haris bisa kepilih Baretti gimana sih? Lewat ada saat itu Suratin. Popnas Suratin ya. Habis seleksi di Jakarta. Kepilih dari beberapa pemain. Pada saat itu pemain jebolan dari Diklat semuanya. Iya. Di Ragunan, Salatiga itu semua. Waktu itu Mas Haris Diklat mana? Saya tidak termasuk Diklat, saya dari tim Persibaya Junior. Oh Persebaya. Iya, sama Uston Nawawi. Internal juga dong? Internal klub? Nggak. Gak pernah main di internal klub ya, iya. Klub saya Kedaung Setia Indonesia.
Kedaung. Ya, KSI. Betul. Oh, KSI. Itu divisi utama ya? Divisi utama internal Persibaya. Persibaya. Oh, ini jebolan internal Surabaya Betul. juga. Internal Bareti. Iya. Ini makanya ada Ini nyambung nih. Iya, yang terakhir ya kan kita kumpulin satu-satu tuh. Kumpulin Bareti Primavera datang berurutan. Habis itu kumpulan internal Surabaya, Randy Irwan, Taufik, macam-macam. Selamat Nur Cahyo. Ini gabungan dari semuanya. Internal Surabaya masuk. Iya. Bareti masuk. Bareti Oke. masuk. Cocok nih, Iya. cocok nih. Jadi kita bahas Jawa Timuran sambil apa namanya? Italia. Sambil Italiano. Iya. Italiano. Ada cewek nggak dulu di Italia? Di Bareti? Temen banyak dulu. Semua yang datang di sini lempar ke teman. Temen aja dulu itu kan temen waktu di Italia itu kan temen main aja anak-anak Bareti dulu Primavera. Mas Karis main di internal itu berarti dari Blitar. Mas Karis itu Blitar ya? Apa Malang? Saya Blasteran. Saya Blasteran Jawa. Jawa Madura ada. Iya. Ambon mungkin. Enggak. Ambon ada? Jawa Madura. Saya ibu orang Blitar. Iya. Bapak orang Pasuruan. Saya lahir di Malang. Oh, lahirnya di Malang. Betul ya. Tapi besar di Blitar. Oh, lahir di Malang, besar di Blitar. Karena ibu dari Blitar. Betul. Main bola dulu kecil di Blitar. Oh, di Blitar dulu. Iya. Saya awalnya bukan mau main bola sebenarnya. Basic saya malah main badminton dulu. Hah? Betul. Saya tuh kadang-kadang tidak bisa bedakan Mas Haris Yulianto sama ganda putra kita siapa? Siapa? Leo, Daniel Manaki. Daniel Mananta. Siapa Daniel? Tiba-tiba Daniel. Saya yang bingung Daniel siapa? Ada yang baru sekarang Leo Daniel tuh. Badminton. Ya, yang ganda baru tuh sekarang. Dulu emang pemain badminton? Saya basic badminton sebenarnya. Ikut Saya sekolah nggak ya? main bola. Ikut sekolah badminton? Nah, saya porseni dulu. Saya ikut porseni, main single saya. Oh, Ya ngira aja orang kampung di kampung jadi kaget, jadi pemain bola sekarang. karena dulu taunya badminton. Iya, karena kakak saya juga main badminton juga. Terus ke sepak bola lewat jalur apa? Kok tiba-tiba beralih fungsi Iya, menjadi pemain jadi bola? sering main juga di kampung jadi pakai bola plastik apa segala macam jadi kelihatan di PSBI jadi diambil PSBI jadi. Di Dan PSBI. berawal di PSBI. PSBI Iya. Blitar itu Iya. usia berapa? Saya 93. Tahun 1993 sampai 94 di Blitar. Itu tuh berarti Mas Karis nggak ikut apa kayak PON yang gitu-gitu nggak? PON ikut, Popnas PON ikut. Ya, setelah saya hijrah ke Surabaya, ikut KSI. Ya, habis itu masuk di Popnas. Jadi PSBI Blitar dulu nih, Iya, langsung ke Surabaya. Ke Surabaya. Siapa KSI. yang ajak ke KSI? Ada orang tua Pak Suroso yang dulu manajer Mitra Mitra Surabaya. Surabaya. Ya, manajer Persibaya juga. Pak Suroso Mangun Pak Suroso yang ambil Bang Betul, Karis. betul. Pak Suroso ngeliat Bang Karis di mana emang? Pada saat itu masih suratin PSBI. Ngeliat di situ nih ada Iya, anak potensial. Jadi nih. jadi orang potensial masuk di Popnas. Sehabis Popnas, jadi Ditarik. Persibaya suratin, lolos pada saat itu nasional, disuratin, kita diambil di situ. Dimasukin ke klub-klub internal ini. Itu. Oh. Angkatan Bang Karis siapa aja di internal saat itu? Di kompetisi internal. Katanya kan kalau Persebaya internal tuh rame tuh kompetisinya tuh. Kalau sekarang, kalau yang mungkin yang familiar Agung Prastio, goalkeeper. Agung Prasetyo. Iya. Sekarang dia pelatih di Delta Sidoarjo, Liga 2. Main KSI. Berapa tahun tuh di Liga Internal? Setahun aja. Setahun Habis itu habis- saya berangkat ke Itali. Langsung masuk ke yang masuk. abis itu dipanggil-panggil. Panggil, betul. Masuk ke Ragunan itu ya? Ya, Ragunan. Terpantaunya oleh siapa? Saya nggak tahu dulu kalau Sistemnya. timnas tuh sistemnya langsung kita ada scoutingnya jadi masukin beberapa pemain dari Jawa Timur yang potensial. Kita ikutin seleksi gitu. Oh, Bang Karis Dari langsung. Sawangan, iya. Di Sawangan seleksi banyak Jadi ya? di Persebaya dulu ada saya, Uston, Agung termasuk Agung Prasetyo itu sama Haryanto. Haryanto Persik. Persik Kediri. Betul, ada. Oh, itu Tapi Liga 2 sebenarnya kita tuh magang sebenarnya. Jadi Liga 2, Liga Nasional kita tuh magang, tapi ada kesempatan seleksi di Bareti, jadi kita berangkat. Jadi 4 pemain ini yang tinggal cuma Arianto. Jadi Arianto naik ke Persibaya yang senior. Gitu ceritanya. Karena gak ikut berangkat. Nah, ikut berangkat. Akhirnya 3 yang berangkat cuma saya sama Uston yang masuk. posisi sudah back. Sudah back.
Langsung ya. Langsung. Karena udah tinggi besar dari dulu. Ya. Itu pasti gara-gara tinggi besar sih. Ini tingginya dari apa sih? Keluarga emang rata-rata Keluarga tinggi. Atau ya. emang latihan? Bapak saya tinggi. Oh dari berarti gen ya, bukan karena gen, latihan dari apa gen. gitu. Nggak. Oh. Seleksi susah gak saat itu? Seleksi ya lumayan karena ada beberapa pemain dari luar daerah. Ada Rahmat Rifai pada saat itu. Ada Warsidi pun juga ada. Warsidi juga nggak berangkat. Nggak berangkat berarti? Ponario juga sempat. Ponario juga sempat seleksi. Bareti ya? Bareti. Ponario. Tapi nggak berangkat juga? Nggak berangkat. Karena gelombang pertama itu ada 15 pemain yang sudah berangkat. Jadi yang gelombang kedua saya, Uston, Imran Nahumarudi, sama goalkeeper kalau nggak salah. Ada 4 pemain yang berangkat untuk gelombang kedua. Nyusul di teman-teman di Itali sana. Oh nyusul Bareti 1. Betul. Berarti tinggalnya di villa nih? Di villa. Enggak hotel. Karena kalau yang udah senior di hotel, yang baru datang gabung di villa ya. Yang bareng-bareng. Iya. Di kamu pada kaget gak Mas Haris berangkat ke Italia? Iya. Bukan main badminton justru. Justru nggak main itu. Ya. Ya, jadi 1001 lah. Jadi kita pertama kali langsung keluar negeri Eropa lagi. Ya orang kampung ya support semua, seneng semua. Keluarga izinin waktu itu untuk berangkat jauh? Izinin. Berarti tidak ada olahraga itu di kalangan keluarga memang bukan sesuatu yang baru ya? Sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga. Sebenarnya juga orang tuh sebenarnya nggak dukung sebenarnya untuk olahraga itu. Ya. Nggak dukung. Untuk berkarir panjang di olahraga. Berkarir panjang ya. Yang penting orang tua dulu kan sekolah yang benar, jadi orang yang benar. Jadi PNS. Betul. Iya. Tapi ya udah takdirnya di olahraga. Tapi ketika ada pembuktian misalnya masuk ke Bareti, orang tua ikut berubah pikiran? Iya, ikut bahagia, ikut seneng ya. Akhirnya berubah pikiran, ya dukung 100%. Untuk bisa berkarir di sepak bola. Kita selalu bertanya kepada teman-teman yang Bareti dan Itali. Mas Karis itu nyangkanya pertama kali ke Itali nggak ke bukit itu kan? Nyangkanya Itali itu kota yang kayak ke Milan gitu. Kayak Roma atau enggak? Atau gimana saat itu? Atau udah tahu Tafarone di mana? Udah tahu. Udah dikasih tahu. Ya, udah tahu. Di sana di bukit, di gunung udah. Itu aja. Perjalanan jauh. Jauh dari mana-mana. Oh, udah dikasih tahu soal itu. Udah. Oh, jadi nggak kaget. Jadi nggak kaget. Cuma ya namanya udah butuh adaptasi juga kan. Masalah kulturnya juga, makanan, udara juga. Apa yang paling sempat nggak ini. Saya waktu di Baret sempat nggak kerasan juga itu selama 1 minggu itu. Apalagi makanan namanya spaghetti ini apa makanan apa sih? Bawa Indomie nggak? Bawa Indomie. Jadi kita koper. Itu siapa yang kasih tahu suruh bawa Indomie? Iya ada. Jadi yang gelombang pertama udah berangkat. Jadi kan ada salah satu pelatih juga yang ikut berangkat di gelombang kedua Pak Coach Arjuna Rinaldi. Oh, kiper. Iya, goalkeeper pada saat itu. Jadi mereka pesan semua. Jadi harus bawain lah Indomie dari Indonesia. Jadi kita juga bawa banyak pada saat itu. Koper itu isinya Indomie semua. Sama baju ditumpuk jadi satu udah. Buat teman-teman juga teman-teman di bagi-bagi. sana. Oh, iya. Akhirnya bergabung dengan Bareti saat itu, kemudian di posisi itu ada berapa orang ya? Di posisi center back saat itu? Center back banyak. Ada Nova. Nova masih striker. Ada Imade Suparta, ada Wayan Arsana. Ada David Abisai yang sekarang tinggal di sana. Di sana ya. Iya, Kita juga baru tahu dari Kakak Eli itu. Betul, ya. Akhirnya dapat cewek sana. Betul. Saya langsung percaya diri untuk terbang nih. Ternyata sukanya yang kayak saya di sana. Ya, akhirnya berarti banyak persaingan dong. Banyak persaingan. Aris Sindarto termasuk Aris Sindarto. Oh iya. Ya, Aris Sindarto. Nanti duet di 2003 tuh ya. Iya. Bareng-bareng itu ya. Itu berarti zaman-zaman itu yang Bareti sama Primavera udah pasti jadi pemain jago semua, hampir 70% ke atas ya. Hampir semua ya, hampir 80 lah. 80% Menguasai liga tuh, Betul. menguasai liga. Terus apa pelajaran paling berharga Mas Karis ketika pergi di sana, ada sesuatu yang kurang, ketika pulang apa yang bertambah? Yang pasti percaya diri dari sana karena kita mengikuti kompetisi yang saya bilang ya padat, ya jelas di sana. Setiap Sabtu kita main. Jadi ya di sana kita juga dilatih untuk bisa hidup, bisa mandiri juga di sana kan. Banyak pelajaran, pengalaman, kerja keras juga di sana. Mental terutama yang paling
bagus di sana. Bisa kita terbentuk dengan baik. Karena di sini kan kompetisinya per event kan. Betul. Event Kalau A, usia muda, ada. kalau usia muda ya. Iya. Kalau di sana reguler kan. Reguler. Tiap minggu Ya, main. setiap Sabtu ya main. Oke. Bahasa Italia aman gak? Dulu lumayan, cuma ya udah lupa lah. Makanya di sana paling dekat sama siapa di Bareti? Saya sama soulmate-nya. saya Muston sama Imran juga. Oh, Jawa Timuran ya? Sama Mas Uston ya Uston, berarti. ya. Sekamar sama mereka juga? Sama mereka bertiga. Oh berarti dari kecil udah sama Uston nih. Muston. Nah, iya. Ya. Uston tuh internal Surabaya juga ya? Internal dia dari Untak kalau salah itu. Tapi beda berapa ini sih? Beda umur apa sama aja sama Mas Uston dan kawan-kawan lain atau lebih muda atau lebih gimana? Bareti Primavera. Yang Mas Haris dengan teman-teman yang Satu lain? umuran. Satu umuran. Satu umuran. Kalau Eli kan beda 2 tahun tuh. Eli. Secara umur ya kecil sendiri kan. Eli paling kecil. Iya. Eli paling muda, iya. Kupikir juga Mas Haris juga di seumuran angkatannya. Imran, seumuran Uston ya. Lebih tua dari Eli berarti ya? Lebih tua dari Eli. Kemudian di Italia berapa tahun bang? 1 tahun 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu panggilan untuk pulang ke Indonesia? Pulang Indonesia persiapan pada saat itu pra Piala Asia, usia 19. Oh U19. Iya, 19. Iya. Nah ketika ilmu yang Mas Haris dapat di sana, terus kemudian ketika pulang, merasa nggak bisa ilmu ini bisa digunain di sepak bola Indonesia? Bisa. Secara pribadi ya? Iya, terbukti saya langsung dapat tim di Arema. Waktu itu habis itu pulang Langsung Arema. Langsung kontrak ya? Iya, jadi saya kembali dari Bareti, saya langsung dipanggil Bapak Suroso di Surabaya, dan langsung masuk Arema. Oh yang masukkan ke Arema Pak Suroso? Pak Suroso beliau juga. Nggak ke Persebaya tuh? Enggak. Malah ke Arema? Enggak, malah ke Arema. Memang pada saat itu mungkin Persebaya Penuh ya? juga. Jadi Iya liga internalnya lagi aktif-aktifnya tuh internalnya pemain masih mah aktif, gampang betul. banget dapatnya. Iya. Dan lagian lahir di Arema ya? Iya. Lahir di Malang kan juga. sehingga Iya, mulai dari Malang. Ya, memang kebetulan aja. Nggak tahu ya kebetulan apa nggak tahu. Dari kecil memang pengen di Arema. Dan pas dapat kesempatan itu Pas kesempatan di Arema Liga. Ya, itu Liga berarti 3. 9 berapa ya? 98? 95, 96. 95, 96? Ya. Umur berapa tuh? 18? 19? 18. 18 ya? Udah main Liga 18 tahun Iya, ya? 18. Udah kontrak profesional ya? Iya. Inti lagi? 2-3 pertandingan belum. Setelah itu inti terus. Berarti start dari Pulang Primavera itu udah menjadi pemain pro terus sampai pensiun itu? Sampai pensiun. Gak ada istirahatnya. Kalau banyak kan ada beberapa kan yang adaptasi dulu sama sini lagi. Klub ini langsung kontrak langsung main. Langsung main. Luar biasa sih. Gimana mas pemain 18 tahun menghadapi penyerang-penyerang liga yang asing. Dan belum merasakan kompetisi di sini. Betul, ya memang saya pikir Arema memang tim impian saya dulu. Ya, karena saya udah tahu karakter Arema seperti apa aja kan. Saya cuma berusaha untuk mempersiapkan mental aja pada saat itu. Untuk seperti apa sih karakter Malangan seperti apa. Jadi saya untuk mencoba itu. Jadi makanya 2-3 pertandingan saya masih duduk di bangku cadangan. Dan saya di pertandingan kelima kalau nggak salah itu. Saya bisa mengadaptasi dengan baik dengan tim Arema. Dan pertandingan perdana itu kan saya gunakan dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah ini terus. Untuk terus. Dua sama siapa waktu itu pertama kali? Ada Juan Rubio. Oh zamannya Rubio yang Betul. itu. Berarti strikernya Paco. Kemong nih. Paco Rubio. Sanchez dulu. Oh Nelson Sanchez. Nelson Sanchez. Sama Siswantoro. Yang sekarang asisten di Arema juga. Itu. Joko Susilo, strikernya. Oh iya. Oh masih Joko. Jadi memang paling muda saya dulu di sana. Dulu banget ya. Miki Tata masih main, ya kan. Terus ya Joko Susilo. Ada ya Rubio, Sanchez, Araya. Rodrigo Araya. Sebagai pemain muda nih, aku kan lihat tuh fotonya tuh yang lagi Karis duel sama Jack Santiago. Betul. Itu Jack Santiago kan udah senior dan bintang banget ya. Itu Mas Karis itu usia muda nih, belum 20 tahun berarti. Belum, itu 18. Gimana Mas, kan pemain-pemain itu kan galak-galak juga tuh. Kalau di liga tuh. Menghadapinya gimana Mas Karis? Nah, main Arema harus galak.
Pada saat itu harus galak. keras ya. Tapi tidak menjurus kasar di Arema itu. Oh, berarti Mas Karis harus keras. Udah siap itu, udah siap tempur di Liga. Ya, ketemu Jackson ya Liga 3 pada saat itu. Kansas berarti ya? Liga Kansas. Ke Liga ketiga ya? Liga Indonesia ketiga ya. Oh, pas Persebaya juara itu. Persebaya juara. Iya. Ya zaman Jackson. Nah, berapa musim di Arema saat itu Mas? Sampai tahun 2001. 2001. Ada 4-5 tahun? Ya, 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Berarti sempat jadi kapten ya? Di Arema sempat kapten. Wah, kapten di usia muda apa rasanya sih? Betul, sempat dikasih kepercayaan kapten pada saat itu. Bagaimana caranya Mas menghandle teman-teman Saya yang kurang lebih... tahu. Saya nggak tahu kelebihan saya itu apa. Saya nggak tahu. Ya mungkin dengan posisi saya di belakang dan kalau saya waktu bermain pun saya biasa cerewet. Ya cerewet. Galak. Sejak Liga 3 itu udah mulai berani cerewet Mas? Sejak awal masuk? Sejak Liga Kansas itu? Iya. Udah berani tuh? Udah berani saya. Walaupun di depan senior-senior juga? Sampai aktif tahun 2011 pun biasa seperti itu. Karakter saya seperti itu. Oh, commanding. Saya teknik nggak bagus. Kualitas mungkin nggak seperti pemain belakang yang lain. Mungkin yang jadi pertimbangan saya dijadikan kapten mungkin seperti itu. Leader. Ada jiwa leadershipnya. Mungkin situ. Saya ngakuin, saya kualitas teknik saya kurang. Tapi saya bisa mengkoordinir teman-teman yang lain. Biasanya abis marah rambut diginin. Iya kan? Marah. Wah, aku hafal banget tuh. Tapi aku penasaran Mas Karis itu kakinya kiri apa kanan sih? Saya kanan kiri. Soalnya saya sering Paling kuat yang mana? Kuat semuanya. Oh 2 ya berarti ya? Kuat semuanya. Berarti sering kartu merah ya? Kalau tackle harus 2 kaki ya? Tackle 2 kaki ya? Itu. Karena saya sering Kalau di Malang dulu hilang bola ya kan. Lawan jangan lewat. Jangan lewat. prinsip ya? Udah prinsip di Malang. Jadi ada latihan sendiri. Kalau sliding itu udah harus 10 meter. Hah? Sliding harus 10 meter? Harus 10 meter. Sliding itu lari. Kayak ada latihan sendiri dulu. 2 kaki. Pum. Gunting langsung merah. Oh ini emang terdidiknya gitu ya Mas Karis ya? Tapi aman. Nah itu cuma di lapangan aja. Kalau di luar aman. Di Liga Indonesia kan gak ikut aturan internasional. 2 kaki masih peringatan. Di Liga Inggris mah 2 kaki kartu merah. 2 kaki yang nekel Karis terus Karisnya datang melotot Iya, ya. iya. Bingung juga. Apa kamu gitu. Gak apa-apa. Iya. Mas saya penasaran gitu. Walaupun secerewet apapun, tetap kan pemain muda ya. Ada senior yang kita tahu di situ, ada legend yang kita di situ tahu gitu. Bagaimana cara memberanikan diri tuh untuk menghandle mereka di dalam maupun di luar lapangan? Kan kapten harus di luar lapangan juga. Iya kan buat tim bisa lebih baik. Di Malang itu nggak mengenal Senioritas nggak, junior senior sama aja. Saya pun pernah track sama Aji juga, pernah main sama Aji juga. Sama senior di situ yang terjadi di lapangan, nggak di tim di Arema aja. Saya di tim manapun, di PSM, di Persija, sama aja. Kenapa? Buat kebaikan tim itu sendiri. Prinsipnya itu. Artinya mereka juga pada akhirnya walaupun kesel di belakang. Bodo amat ya. Saya bodo amat. Iya, tapi Malang terkenal dengan melahirkan pemain-pemain muda yang kemudian menjadi leader kan. Kita ingat Kurnia Mega pertama kali muncul juga udah langsung teriak marah-marah seniornya di belakang tuh. Pemain bola harus seperti itu. Tipikal itu menurut Mas Haris tipikal memang Jawa Timuran atau Malang terutama ngalam mania atau enggak juga sih, dari diri kita masing-masing. Masing-masing ya. Oke. Dari Malang Mas Karis ke PSM. Itu siapa yang memanggil ke PSM? PSM pada saat itu saya ditawar. Jadi memang Arema pada saat itu lagi goyang. Ya kan? Ya masalah biasa finansial di Arema itu finansial, ya kan. Jadi gerbong Arema lari ke Kediri semua. Haryanto betul, dan kawan-kawan. Jadi salah satu pemain cuma saya di PSM Makassar. Mas Karis kayak ke Kediri? Enggak ke Kediri. Jadi gerbong dari Arema ke Kediri semua. Itu karena apa? Karena tidak mau maksudnya menurut Mas Haris ya udah Jawa Timur aku cuma Malang semua. Jadi enggak, saya pengen kalau masih ngumpul sama anak-anak ini jadi ke bawah lingkungan yang temperamen mungkin, yang keras, yang mungkin menjurus kasar, saya nggak mau seperti itu. Jadi salah satu pemain saya harus ke
harus lepas dari teman-teman yang lain juga. Gitu. Pengen mencoba petualangan baru ya? Betul, itu salah Ilmu satu baru juga. mungkin. Betul. Di PSM Makassar. Memilih merantau tuh kan, tapi udah terbiasa merantau dari Merantau. Bareti ya? Dari Bareti Udah terbiasa. luar negeri. Jadi ketika ada, Makassar, bodo Udah amat. slow, udah udah amat. slow. Oke. Pindah ke PSM itu yang nawari PSM atau Mas Karis yang minta? Saya ditawarin PSM. Oh, Mas Karis langsung oke. Jadi tawarin PSM lewat Iwan Butianto. Masih ada Pak Andi Darussalam pada saat itu. Oh, ini Karis ke PSM. Ya. Pindahlah ke PSM. Udah label tuh udah pemain bintang ya berarti ya. Lumayan terkenal lah. Udah punya nama Mas Dar, bukan terkenal. Punya nama. Udah nih. makin marah-marah tuh. Waduh, udah agak bebas nih ya. Ada bebas sih. Siapa kalian semua? Kapten Arema. Saya kapten di klub sebelumnya. Berarti ke PSM 2000 berapa, Mas? 2002 sampai 2004, 2 musim. 2002 ya. Oh, setelah Ya. PSM juara. Juara ya. 2003. Ya. PSM juara 2000. 2000 PSM kan 2001 2000. Persija kan juara. Oh, iya, 2002 berarti Mas Karis ke sana. Itu udah bintang-bintang ya, udah ada Samsul. Ya, Samsul, Ponario, Gonzales, Fagundes, Oscar Aravena. Oscar Aravena. Oh, tim yang itu Tim itu. bagus sih Ortisan. Iya, Ortisan. Aples. Aples sudah keluar ya. keluar. Itu tim bintang Mas berarti. Iya. Wilayah timur Itu tuh. ya memang pada saat itu mengumpulkan pemain-pemain yang sudah punya nama. Nah, makanya pertimbangan saya juga kesana juga atas dasar itu juga. Materi juga yang mumpuni, targetnya juga jelas. Dan dari segi finansial tentunya juga lebih baik gitu. Dari tim sebelumnya gitu. Tapi juaranya tetap Persik Kediri pada saat itu. Ya, kalau Mas Haris pindah ke Kediri juara tuh saat itu ya. Tapi itu Gonzales pas pindah ke mereka kan? Belum. Itu Bom Manuel masih. Kan? Belum. Oh iya, Bom Manuel, juara yang ya. pertama ya? Iya, habis itu baru 2006 lagi baru Gonzales pindah ya. Iya. Ini masih yang di PSM. Itu ya. inti juga di PSM. Inti sama Jack Comboy juga. Oh iya, sama Kakak Jack juga Iya. di situ tuh. Iya. Tahun berikutnya ada Banda Irman di belakang. Sama Abanda. Sama Banda. Iya. Ya itu. Jack Sama Comboy Toledo, masuk Toledo. Iya, Just betul. Toledo, betul. Tuh. Oh yang itu mah bagus itu PSM Ya, zaman itu. Oh PSM iyalah. tuh. Top Iya. skor kan dua di atas itu. Oscar Ya, Aravena sama Gonzales. Gonzales. Jualanya. Lalu kemudian PSM 2 musim yang membuat keputusan untuk keluar apa saat itu? Tawaran lagi atau negosiasi yang gagal? 2 kali runner up. Iya kan di PSM. Oh iya benar. Iya 2 kali. Habis itu Persibaya juara. Habis Kediri, habis itu Persibaya. Ya segitulah Liga Indonesia tahu sendiri kan. Saya nggak tahu mas, sumpah Iya, demi Allah masa- saya nggak tahu. Sumpah, saya nggak tahu ya mas. Saya memutuskan untuk hijrah lagi ke Persija. Itu 2005. 2005. 2005 tuh setelah ini Timnas 2004 yang bagus banget Betul, nih. ya. Yang Piala Tiger. Top-topnya Boas Salosa. Ya. Itu Ke timnas ya. Tiger Tiger Peter White. pertamanya Karis. Betul. Tiger pertamanya berarti. Ya, sebenarnya tahun 2002 saya sempat dipanggil sama Evan Goleb. Saya cedera. Oh 2002 udah Ya, kepanggil. panggil. Lalu kemudian 2003 ya. Akhirnya 2004 tuh Piala Tiger itu. Mas Karis, Firmansyah, Mauli Lesi. Itu saya mau tanya nih. Itu back banyak banget kan. Sumpah tim itu isinya back 50% posisi lain. Ada ini saya hitungnya nih ya. Haris Yulianto, Firmansyah, Aris Indarto, Hamka Hamzah, Lesi. Jack Comboy, Jack Comboy. Mauli Lesi, Ricardo. Siapa? Ricardo udah ada. Ricardo Salampesi. Ricardo. Enggak, belum itu. 2007. Iya itu Piala Asia. Oh, Piala Tiger ya. Iya. Hamka juga belum nih. Hamka udah. Hamka udah. Ada. Hamka ada di Covid di Hamka udah ya? Ada. Sampai satu back digeser ke tengah. Hari Saputra. Hari. Iya kan? Termasuk Malaysia. Mauli Lesi ya? Maulidi kadang juga. ngegelandangin Iya, ya. gelandang juga. Iya, sampai digeser karena itu gimana cara bersaing di TV itu? Ya saya nggak tahu. Itu kan semua kan keputusan keputusan ke pelatih. Itu. Saya sebisa mungkin setiap di latihan harus maksimal. Saya harus mengeluarkan karakter saya. Ya tentunya kualitas ya itu tadi leadership itu penting juga ya mungkin jadi pertanyaan ya jadi pertimbangan pelatih seperti itu. Dan itu sering setiap match tukar-tukaran kan? Iya tukar-tukaran maksudnya kadang ini main Aris Indarto, Firmansyah. Oh iya.
Pertandingan pertama saya masih ingat tuh, Jack Comboy, Maulid Lesi, Firmansyah. Iya. Pertandingan kedua Aris Sindarto turun, sama Aris Saputra. Emang Aris ada ya? Hah? Ada. Aris Sindarto ada. Ada. Iya. Iya. Itu reuni Bareti itu. Abis itu Iya. baru Maulid Lesi udah gak dipanggil, Jack Comboy udah gak duet abadi lah Aris Sindarto, Haris Yulianto. 2007 sama Moman. Sepanjang itu dari 2003 sampai 2007 itu. Itu Bang Karis berarti udah pasti posisi inti ya sama di medio 2003-2004an itu kalau Iya, timnas udah pasti Karis Yulianto tuh. 2004 ya. Udah pasti yang megang. 2004 sampai di timnas 2000 sampai 2008, 2009. Ya. Udah inti tuh, enggak ada yang 2010 gak dipanggil ya, yang Piala Nggak AFF panggil, ya. Alfred Riedel. Nah. Iya, iya. Setelah Tiger dipanggil oleh Persija, Ya Persija. ditawari oleh Persija. Tawari Persija. Karis Hamka lagi tuh. Karis Samka Aris Sindarto. 3 back nasional tuh, berdiri tuh di situ. Ya. Gimana Mas Karis dari itu berarti label udah level 1 tuh kalau di Iya. kalau di tier nasional tuh Mas Karis tuh udah back paling bintang deh. Ya seneng pada saat itu kan memang pertimbangan keluarga juga. Saya habis pindah dari PSM. Pertimbangan keluarga saya tinggal di Bekasi kan. Jadi pertimbangan keluarga saya harus dekat harus ikut tim di Jakarta. Ya, tim ibu kota deh. Anak Manteng boy. Anak menteng. Yo Pada Menteng dulu. Ya. Obama ya Mas ya? Obama ya? Anak Benteng kan? Obama anak Benteng kan? Di Persija 2 kali final ya, final Liga Indonesia Iya, sama betul. final Copa. 2005. 2005. Ya. Runner up 2 lagi kali tuh. runner up lagi. Setelah dari PSM, sekarang Persija. Itu. Iya. Dia tuh senang banget pas Mas Karis kalah tuh 2005. Karena Persipura juara. Iyalah tahu, kan? tahu. Iya dong. Tahu saya. Iya dong kan? Ya karena saya dukung Persipura gimana? Iya. Pasti itu Bang Muhammad. Gimana Bang di fase itu Persija salah satu kekuatan besar juga karena bintang-bintang ngumpul semua di situ kan. Iya. Iya, sayang banget sih. 2 musim terakhir saya di PSM juga runner up juga, di Persija juga kesempatan juga hilang begitu saja, 2 kali final. Ya tentunya sangat mempengaruhi mental juga pada saat itu. Frustasi gak ada fase itu gak? Ya, karena kapan lagi saya di PSM gagal, di Persija saya juga gagal lagi. Tapi kan Mas sendiri yang tadi bilang, tahu sendiri kan Liga Indonesia. Ya sebegitulah. Ya berarti harusnya kan udah. Harus ya saya terlepas dari itu saya udah pada saat itu ya udah berjuang maksimal gitu. Kapan lagi gitu saya bilang, kapan lagi? Sayang banget. Ya. Jadi berarti dari fase pertama pulang dari Barret itu belum mencicipi gelar juara sama sekali ya? Belum sama Sampai sekali. 2005 Sampai itu ya. udah di timnas pun kalah di final. Ya. Timnas juga ya. Singapura kan? Sama Singapura. Iya. Di Piala Tiger. Partai final itu apa yang terjadi Mas di lini belakang? Karena kita Rapuh tahu banget tuh. Persija sempat mencetak gol tuh 1-0. Ya. Terus ke salib 1-1 kesamakan 1-1 terus menang lagi 2-1 kesamakan. Ya apa ya? Pada saat itu Persipura emang bagus. Memang bagus. Ya tim ya pikir liga yang susah dikalahkan Persipura salah satunya pada saat itu kan. Jadi kita juga tidak apa ya? Persija bukan garansi kita main di Jakarta pada saat itu bisa menangkan pertandingan. Dan semua terbukti. Ya kita mungkin overconfident bisa juga ya. Terlalu optimis. Karena main di kandang ya? Ya. Materi oke. Materi bagus. Setelah 2 final yang gagal itu Mas Karis memutuskan untuk ke Bandung. Nah Bandung. itu kenapa? Ya. Dari Persija pindah ke... Posisi inti terus ya level timnas itu dua final. Kenapa akhirnya Bang Karis pindah ke Persib Bandung? Iya, sebenarnya berat pada saat itu. Ya, karena saya juga harus keluar dari meninggalkan ada sesuatu yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini mungkin. Ya ada sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan di sini ya. Tentunya ya saya ingin cari pengalaman lagi di situ. Ke Persib. Dari Persib. Persib itu seleksi. Kebetulan bukan seleksi, kebetulan langsung ada yang ngubungin. Oh langsung. Ada yang ngubungin. Hari itu tuh. Ya, setelah dari Persija. Selain Persib ada lagi nggak yang menghubungi? Nggak ada. Cuma Persib. Hanya aja? Cuma Persib? Persib. Apa Saya karena kan- udah terlanjur terima tawaran Persib sehingga yang lain ya udah. Nggak ada. Cuma Persib. Persib aja. Langsung saya kan pada saat itu.
Karena dulu almarhum Riz Nandar itu senang banget pas Mas Karis datang. Jadi karena pemain yang datang tuh kayak pelan-pelan gitu. Persib tuh gak langsung pret gitu. Ya, Kayak ini satu-satu masuk, ada Gendut Doni. Nah di akhir-akhir tuh di fase pembentukan tim, Karis Yulianto datang. Ada back nasional akhirnya datang mendarat ke Bandung gitu. Dan di situ adalah awal mula Karis gagal total di Bandung. Apa yang terjadi di Persib? Iya, itu awas. Saya enggak tahu pada saat itu saya datang dengan baik, dengan ingin membuat prestasi di tim Persib juga sebenarnya. Ya minimal kalau di tim sebelumnya saya bisa ya minimal di runner up kan. Tapi ternyata di Persib gagal total. Hampir degradasi pada saat itu. Iya itu padahal belakang sama Antonio Claudio kan. Ya banyak permasalahan juga pada saat itu di tim juga, ya kan. Tim nggak kondusif, ya kan. Banyak macam-macam juga. Saya juga bukan orang asli situ kan jadi banyak permasalahannya. Susah jadi, menang. Susah menang juga. Dapat penalti nggak masuk, Mat. Iya. Kita dapat Persib sering dapat penalti. Padahal materi juga bagus. Bagus itu. Pada saat itu. Masih Janal Arif, masih ada Enjang Rohiman. Kausin pun datang pada saat itu pertama kali. Ada Usep Munandar Toyo. Ini gara-gara ini sarung tangan Kosin hilang. Bisanya sih. Tapi kita udah temukan pelakunya. Udah datang ke Sportcast ini juga. Teman kita sendiri. Ternyata yang ambil di mes Persib. Udah temukan setelah sekian lama. Mas emang dulu orang tuh gampang datang ke mes boleh-boleh aja ya? Ya dulu masih mesnya nggak salah di dekat Siliwangi situ. Apa namanya itu? Nggak tahu namanya apa itu. Lupa saya. Mesnya itu. Itu terbawa banget itu. Teman kita sendiri yang curi ya Allah. Sarung tangan Kosin. Sarung tangan Kosin makanya kebobolan dulu. Tapi dari Persib itu juga bukan hanya secara permainan, secara individu. Mas Haris juga orang melihat perbedaannya. Badan tiba-tiba bengkak, boom. Betul, ya saya akui itu. Badan melar karena stres, banyak makan, apalagi di Bandung. Berarti artinya secara kuliner. Benar sih. Udara enak ya. Iya, udara enak. Soalnya akhirnya kan Riz Nandar 2 pertandingan dipecat kan almarhum. Diganti Arcan Yuri ya. Arcan Yuri. Menang dulu di Jogja kan sempat ada harapan terus lama-lama juga di bawah lagi gitu. Saat itu kayak fase-fase yang agak sulit buat Karis Yulianto sendiri dan buat tim Persibnya sendiri. Tapi itu tuh tidak terjadi ketika Mas Karis pindah ke Sriwijaya itu. Karir naik lagi. Itu faktornya apa Mas? Ya itu, saya pengen membuktikan di tim-tim sebelumnya bahwa saya mungkin ya memang di tim sebenarnya nggak kondusif, kurang kondusif ya. Persib 2006 itu. Ya karena prestasinya nggak bagus, pemain ya sedih sendiri, nggak ada unsur kekompakan nggak ada sama sekali. Jadi situ saya pindah ke Sriwijaya. Kan Mas Haris kapten, harusnya bisa menyatukan dong. Sempat salah pas kapten pada saat itu kan. Oh. Nah, kenapa? Karena situasi di tim ini nggak bagus. Udah cocok ya. Saya udah nggak bisa, udah nggak bisa handle semuanya. Ya udah. Toyo akan pada saat itu. Iya. Toyo. Akhirnya dapat tawaran Sriwijaya FC. Sriwijaya langsung ikut RD. Langsung yang manggil. Ikut RD. Langsung mau karena pengen pindah apa karena coach RD-nya? Saya pengen dilatih ikut RD pada saat itu. Waktu itu belum ya? Coach RD baru dari Persipura. Dari Persipura. Nah, Karis Yulianto lahir kembali di situ. Nah, kurus tiba-tiba tuh ya saya Nah itu bilang. kenapa di Bandung gendut di sana kurus? Diet. Diet ketat, benar. Saya diet ketat pada situ. Langsung tuh di Palembang. Diet ketat ya. Jadi diajak ngomong sama Coach RD, baru datang ngobrol ke Aris, ya. Kamu harus turunin berat badan kamu, ya kan? Saya tetap pengen mau kamu main di sini. Saya pengen butuh pemain yang seperti kamu. Ya saya buktikan selama persiapan. Sampai turun, sampai diet saya. Berapa? Kayak Mbak yang bantu? Enggak, saya sendiri. Berapa kilo turun? Hampir 10 kilo lebih. Oh. Gak makan nasi ya? Diet karbo, gak makan nasi. Mau ya kue-kue gitu gak makan juga? Kue enggak. Saya nasi bisa gak makan tapi cemilan nih susah banget. Saya pengen nih dia perut udah over nih. Nah itu secara permainan pun Mas Karis jadi kembali lagi ke Karis Yulianto yang kita kenal. Garang lagi. Garang gak sih? Kalau menurut saya garang gak. Apa? Jadi di Sriwijaya saya bener-bener mengerti gimana sih cara mainnya bola yang bener. Oh ngubah style. Ngubah style, ngubah karakter di situ. Tapi masih kelihatan garang Mas. Masa? Sumpah. Sarmaja kali.
ininya. Ya seperti itu. Karis Julianto di lapangan gitu, teriak-teriak, cerewet, udah biasa sih. Cuma secara taktikal ya, Iya. beda ya Udah mungkin. enggak Nah. tackle. Kalau enggak, kalau tackle enggak yang hantem pesanan kanan kiri enggak. Sekarang udah ada spionnya waktu Sriwijaya itu. Kalau dulu enggak ada spionnya kan. Itu apa yang membuat berubah? Itu semua heran. Almarhum Benny dulu pun juga heran. Semenjak saya di Sriwijaya. Jadi berubah semua karakter saya. Yang bikin berubah apa? Faktor pelatih, faktor teman duet, faktor apa? Ya harus menyesuaikan dengan mungkin filosofi cara main Sriwijaya pada saat itu. Oh, yang tiki taka. Ya tiki taka, ball position harus kuat. Ya kan. Sehingga jadi ball playing defender Iya. di Sriwijaya itu yang ngalirin bola ya. Betul. Mood sepak bolanya enak lagi. Enak lagi. Bisa menikmati pada saat itu. Iya, iya. Saya bisa menikmatin bener-bener main bola di Sriwijaya. Iya, iya. Dan sebagai penonton kita terlihat juga kok. Iya. Ketika di Persib, ketika masuk pertandingan main tegang banget. Tapi di Sriwijaya enjoy. Walaupun saya masih melihat galaknya, tapi kelihatan menikmati pertandingan match per match. Betul. Memang Tapi muka galak saya ini. Muka saya ada apa sih? Jangan kan soal itu. Saya lagi nggak ngapa-ngapain dituduh mabuk gara-gara muka doang. Coba. Gara-gara muka. Jadi image itu udah melekat di kita nih yang muka menentukan sesuatu nih. Di Sriwijaya akhirnya Mas Karis mendapatkan juara setelah sebelumnya runner up Ya. di Persib hampir turun, di Sriwijaya nih mendapatkan nih double langsung dua lagi. Double winner. Akhirnya juara ya. Setelah Juara. sekian lama Akhirnya perjalanan. juara. Ya. Apa Jadi, perasaannya Mas Karis? Ya pasti seneng, nggak sia-sia. Apa yang diucapkan Coach Erdi pada saat itu. Dan saya juga pengen membuktikan dengan tim-tim sebelumnya. Yang pernah saya ikuti tim sebelumnya. Ya kan terbukti semua. Saya di situ menikmati, nyaman. Bisa main bola bener. Ya kan, mengerti taktik. Apa yang ingin pelatih tahu. Gitu. Jadi Sriwijaya. Iya, iya. Lalu sampai ada panggilan timnas Betul. 2007. Ya, saya kembali lagi di timnas. Kembali lagi di timnas. Betul. Dan Bersama Ivan Kolev. Ivan Kolev juga kembali Ivan Kolev. saat itu. Itu gila ya karirnya sempat di bawah, Ya. pindah langsung ke Sriwijaya langsung set. Timnas 2007 inti Dan coy. gak lama itu. Iya cepat, setahunan lebih lah. Gak sampai satu musim. Semusim ya. Iya gak sampai. Kan perubahan berat badan itu di putaran kedua kalau gak salah. Ya. Iya Udah berubah postur tuh. 2006 kan berat banget tuh ya kayaknya ya di Baru Bandung. Ya. datang itu ya Tuhan. Ini, saya bukan orang Palembang juga protes itu waktu itu. Itu Kosin juga kayaknya puyeng deh. Kan pasti Kosin ada kasih tau ini Karis back timnas. Timnas apa kalau kata Kosin kayak. Saya juga pusing. Di Bandung juga. Pas di Sriwijaya tuh wah benar. Saya nyadarin pada saat itu emang. Berat memang. Itu di Sriwijaya top badannya Ya, oke lagi. iya, oke. Panggilan timnas. Betul. Panggilan timnas 2007 salah satu yang terbaik juga selain Salah satu yang terbaik. Itu momen yang terbaik juga di Piala Asia pada saat itu. Tapi kalau membandingkan dua timnas ya, yang menurut versi banyak orang salah satu dari beberapa timnas terbaik gitu, 2004, 2007, lebih oke tim yang mana? Hampir menurut? sama sebenarnya. Kalau perbedaan kan, kalau di Piala Tiger 2004 itu, kita persiapan cuma 2 minggu kalau nggak salah itu. 2 minggu. Tapi kita nyampe final. Dan main bagus. Ya, tapi di 2007 kita persiapan cukup ideal. Ya kan? Piala Asia eventnya lebih besar lagi. Ya kan? 1 bulan kita udah kayak ini ngejar anjing aja dulu. Latihan itu udah sama Ivan Kolev di Samarinda gitu TC 1 bulan itu. Nggak ada istirahat. 1 hari 3 kali. Udah mungkin saat ini diberikan Sintayong mungkin hampir sama mungkin. Gitu dengan Ivan Kolev. Tapi ya keras. Tapi komit, pemain semua komit. Bahwa ini Piala Asia, kita tuan rumah. Ya alhamdulillah. Meskipun kita nggak lolos tapi kita ya bisa Bermain bagus. Iya menampilkan permainan. Bermain bagus sama kayak 2004 itu ya kalah tapi bermainnya Mainnya oke. bagus Ya, banget. ya. Bang dan Karis Yulianto ada di 2 tim yang bagus itu. Ya. Dan main inti. Di 2007 ada 1 match pembuka yang kita menang 2-1 lawan Bahrain ya. Bahrain. Ponari Astaman harus ditarik keluar karena cedera. Ban kapten dikasih ke Karis nih. Terus kenapa Karis gak mau pakai? Nggak mau pakai. Masih ada Bambang pada saat itu. Saya kasih Bambang. Sebenarnya kapten keduanya Karis apa Bambang? Saya. Ya, itu. Ya. Aku ingat itu satu babak dipegang nggak dipakai di sini. Nggak saya pakai. Memang. Saya tarik Bambang.
Bambang juga tolak tuh. Enggak pakai. Akhirnya pakai kan? Iya pakai. Ya tapi kenapa Pakai. Bang Tapi Karis? kan itu instruksi pelatih. Dia udah menentukan Betul. kapten siapakah. Iya, iya. Kenapa malah Karena- pemain gak ikut? Saya pikir saya bicara saya diri saya sendiri mungkin belum layak di sini saat ini. Untuk sekelas masih ada Bambang. Oh, ada perasaan itu, Bang Masih ada Karis? perasaan itu. Dan tim memang pada saat itu membutuhkan Bambang agar tim ini bisa menangkan pertandingan. Iya. Itu saya mikirnya ke arah situ. Pas dikasih Bambang Pamungkas langsung mau. Ya, langsung mau, langsung ngulin. Iya. Sebagai pemain juga Mas Haris ini menjadi saksi 2 kali bos patah. Di 2004. Betul, iya. Dan di TC. Iya. Iya. Awal masuk. Nggak, lawan Hong Kong pada saat itu. Iya, dan di 2007 lawan iya. Hong Kong sebelum pertandingan terakhir tuh sebelum Piala Asia tuh. Satu bench menangis Iya. tuh. Iya. Gimana melihat skuad Aduh. skuad yang ada ya, maksudnya silih bergantinya pemain, ini pemain yang kita butuhkan lalu kemudian hilang tuh sebagai kapten kedua. Gimana tuh cara mengangkat moral teman-teman untuk percaya? Iya, sebenarnya ini sebenarnya bukan tugas yang ringan juga sebagai kapten, ya kan. Ini ya semua harus menyadari bahwa tim ini semua kan butuh semangat juang ya kalau di pertandingan. Tentunya para pemain juga harus punya komit, ya kan. Saya cuma mempercayakan itu aja ke teman-teman yang lain. Karena Kolev waktu itu kan konferensi pers mengatakan kita udahlah setengah kekuatan kita udah 50% hilang. Iya. Dan diaminin oleh pemain-pemain justru kan, makanya waduh situasi tim gimana nih, cuma satu orang nggak ada tapi berabe kan. Iya. Di 2007 Mas Karis sekamar sama siapa? Saya Firman Utina. Oh sama Firman. Sama Firman Utina. Selamatin Mas sama Firman. Ponaria Firman. Tapi 2007 Firman Utina. Ah. Ya, di klub sama waktu di PSM juga sama Ponario. Oh di PSM sama Ponario. Ponario, iya. Nih Mas Karis kan di Persija sama Hamka sama Aris Indarto. Di 2007 sama Maman berduet. Maman, Di Sriwijaya ada Renato Elias, ada Firman Syah juga. Di Persib ada Antonio Claudio. Selama berkarir Mas Karis sebetulnya paling nyaman itu di sampingnya ada siapa sih? Yang paling menurut Mas Karis nih oke nih, mengerti. Semua bagus. Semua punya kemampuan hampir sama lah, hampir merata. Ya, mungkin pada saat itu saya lebih nyaman ke Maman. Oh yang 2007 itu berarti. 2007. Karena apa ya membuat lebih nyaman Ya, berdua dengan Maman? mungkin lebih muda, ya kan? Lebih muda mungkin. Kalau kan dua center back itu kan dua karakter yang berbeda sebenarnya kan. Enggak semua sama kan. Kalau ini tukang ngantem, ini tukang kontrol, ya kan? Ya, iya mungkin itu. Bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas. Di 2007 itu Mas Haris sudah berubah menjadi yang tukang kontrol. Tukang kontrol. Bukan yang garang lagi. Ini Maman ini kayak melihat Mas Haris dulu ya. Betul. Iya kan? Ya. Kayaknya sudah lebih agresif. lebih agresif ya. Iya. Ricardo Salampesi digeser ke kanan juga kan. Iya, kanan. Itu lebih slow lagi tuh. Lebih tenang itu kan. Lebih tenang lagi. Ya. Iya, 3 karakter 4 sama di kiri. Di kiri siapa waktu itu ya? Ridwan. Ridwan sempat Iya, dikit. berbeda nih. Betul. Empat center back, 4 back ini. Iya. Terus pasca 2007 Mas Haris itu tidak ada putuskan bahwa ini terakhir di timnas atau udah nggak mau main. Pokoknya setiap ada panggilan pasti mau ke timnas. Pasti mau. Kan masih ada Piala AFF tahun Iya, 2008. 2008. Ya, Oh, masih iya. dipanggil almarhum Benny dulu. Iya. Oh yang pakai bewok. Oh, itu Mas Karis kenapa sih pakai bewok? Pakai bewok. Emang brewok saya. Itu Brewok. 2008. Saya brewok. Kan Biar Bang Nur Alim kan jabrik. oh ini. Ini bewok. Brewok saya. Bewok nih. Bang bewok. Bang jabrik. Dua sangar kan di belakang. Itu berarti yang 2008 tuh yang sama Nova Arianto. Nova, ya sama Daripada Nova. Yang kita di Thailand ya kalah agregat. 2-1. Iya. Semifinal. Itu berarti masih di puncak karir karena Sriwijaya FC juga juara Copa lagi masih, kan iya. di Jadi, fase iya, itu. Di fase itu masih juara. Dan di belakang tuh kayaknya Ferry Rotin Sulu Karis itu kayak susah ditembus apalagi kalau adu penalti tuh udah yakin Iya. Sriwijaya juara tuh. Berarti Mas Mungkin pas mentalnya bagus saja pada saat itu. apa aja? Pas mentalnya bagus saja. Oh pas mentalnya lagi bagus. Jalannya lagi bagus. Iya lagi dapat moodnya ya. Dapat mood. Iya. Ditambah ada ya kedatangan Kayamba, Gams yang gitu. Kayak ngasih spirit lebih gitu ke Sriwijaya saat itu. betul. Susah kalah Mas Sriwijaya Mas. Iya. Jakabaring apalagi main di Jakabaring tuh kayak gak tembus-tembus. Tapi kalau selama berkarir itu
selain dari Persib ya, selain yang Persib itu kan karena kesalahan banyak faktor gitu. Banyak kan. faktor. Banyak faktor. Ada nggak maksudnya titik jenuh kayak kalau orang kan timnas udah cukup nih main di timnas nih. Ada titik jenuh nggak? Titik jenuh selain yang Persib itu? Nggak ada. Apalagi sebagai back loh, back itu stres banget pasti ya. Nggak, pada saat itu nggak. Di tahun-tahun itu loh ya. Iya, karena juara udah, masuk timnas langganan, apalagi yang mau dikejar gitu. Ada titik itu. Abis juara-juara Copa berturut-turut itu kan udah gak ada motivasi apa-apa. Nggak ada. Udah juara semua gitu. Pengen berkarya terus ya pada saat itu. Tapi pengen kejar target juara lagi. Iya. Oh, Iya. oke. Masih fight berarti. Ini ngalam banget nih. Jawa Timur banget. Jawa Timur banget. Maksudnya gigi apa. Pernah ada panggilan ke luar negeri gak sih Mas? Sempat 2 kali. Ke? Selangor. Oh Selangor tuh nawarin. Sempat pada masa masih di Sriwijaya sama Persija. Yang BP udah balik? Iya. Persija BP belum balik. Masih di Selangor dia? Masih Selangor. Ya, masih Selangor. Mas Karis gak ambil tapi? Enggak, karena masih terikat kontrak pada saat itu. Oh masih ada kontrak di sini. Iya, masih terikat kontrak. Yang keduanya? Di Sriwijaya sama. Ada kontrak juga di Sriwijaya? Ada kontrak juga. Kita udah ketemu semua. Udah ketemu sama pihak Selangor. Sriwijaya juga bingung juga, lagi bagus juga Sriwijaya. Iya. Lagi enak juga. Nah terus akhirnya memutuskan untuk mengambil lisensi kepelatihan dan mau banting setir ke pelatih itu di tahun berapa Mas? 2013. Apa faktornya? Dualisme. Waktu itu kan dualisme. Nah jadi pada saat dari Sriwijaya saya masih main. Lamongan. Di Lamongan. Iya. Habis Lamongan balik lagi Arema saya. Oke, Yang pulang ISL kampung. YPL. Yang Iya. dualisme itu. Saya ikut yang sekarang Arema sekarang itu. Yang Arema FC sekarang. Iya. Yang sekarang Arema jadi ISL saat itu. ISL pada saat itu. Ini Marsio. Yes, Marsio. Siapa? Itu IPL ya? ISL. Oh itu ESL. Arema Yang ini ya? ISL. Yang ini? Yang ini yang Yang sekarang IPL ini. yang satunya? Yang satunya, yang Liga 3. Oh itu sempat pulang lagi ke Malang ya? Balik Malang lagi. Setelah dari Lamongan itu ya. Udah. Setelah itu Kita tutup situ. pensiunnya di Malang. Pensiun di Malang. Oh. Mulai awal karir di Malang, saya tutup di Malang juga. Itu sengaja biar ceritanya oke tuh ya, udah Iya. tanah kelahiran. Tutup di Malang, Tutup kotanya di ya. Malang. Secara klub? Ya. Malang. Iya Arema kan? Iya. Kan Liga pertama Arema. Liga pertama kan Arema Iya, tim IPL. profesional. Nah, Arema. Iya Arema yang Malang. jadi Arema IPL kan. Aduh pusing nih. Ini bingung saya nih. Nah bingung nih. Bingung. Jangan ngomong Arema mana lagi ini. Enggak Jangan bingung. bilang Arema mana lagi nanti ya. Enggak, Nanti ini. kan dualisme soalnya yang resmi kan ikut yang IPL kan waktu itu yang resmi Iya, IPL kan Pada sebenarnya. saat itu Iya ya. dong. Tapi Ada saya Arema ikut ISL. yang ISL. Iya yang tidak resminya kan. Aku kurang tahu resmi apa tidak resmi. Tapi Ya ikut kan waktu itu yang resmi Tapi ISL IPL. juga resmi juga. Enggak dong. Waktu itu yang resmi IPL dong. itu udah. Itu punya. Tapi yang jelas Mas Karis mengawali karir di Malang dan pensiunnya di Malang. Di Malang. Setelah itu mengambil lisensi kepelatihan. Lisensi, iya. Habis Berarti ada- udah semenjak 2014-an ambil lisensi. 2013. 13 udah ambil lisensi. Iya, C saya ya berarti? 2012 ya. C, langsung CAFC. Kalau timnas udah langsung CFC ya. Iya. CAFC ya. Berarti abis gitu sekarang lagi banting setir jadi pelatih nih. Pelatih. Apa Mas Karis target di kepelatihan ini apa aja? Apa ya? Saya tetap ingin terus belajar. Saya ngikutin alur apa yang license yang udah saya punya saat ini. Jadi saya juga nggak akan buru-buru ikut jadi pelatih yang top, yang ini enggak. Saya terus tetap ngikutin lisensi yang saya punya. Kalau C harus pegang tim apa, ya kan, B harus pegang. Dan sekarang udah A. Sekarang udah Udah A. Saya 2018 sudah. udah bisa asisten berarti di Liga 1. Udah. Saya di Bayangkara yang pegang youth 2017, 2018, 2019 di Borneo sama Gomez, 2020 di Arema sama Gomez. Oh, Ya. itu 2018 yang Borneo yang bagus tuh yang Renan ya, yang papan atas Yes, ya Renan. 2021 Liga 3 kemarin Klub Malang NJR Itu head coach berarti. head coach ya, habis itu ke Lamongan terakhir. Berarti secara karir kepelatihan juga udah mulai nih ya. Udah ya makanya itu. Saya masih terus ikutin. Kemarin sama Coach Fahri saya di Persela.
Sebenarnya Sebagai asisten? Ya, secara verifikasi udah bisa sebenarnya. Udah bisa. Untuk pelatih kepala di AFC, Liga 2. Ada rencana pro kapan Mas? Pro kemungkinan tahun depan. Mau ambil langsung. Mau ambil pro. Mas Karis ini secara karir ini ya oke ya. Dari muda tuh. Iya. Makanya saya prepare. Secara kepelatihan. Saya persiapkan ada planning. Ada planning di situ. Nggak random ya berarti. Nah, saya bilang tadi tuh saya nggak mau buru-buru juga jadi. Ya, terus belajar dengan pelatih ini kan sama Faris sama Gomez. Tapi secara kepelatihan ya, bukan sebagai pemain, lebih terinfluence dengan pelatih siapa yang pernah megang? Yang di samping kah? Coach RD? Coach RD. Atau main Gomez. possession berarti? RD sama Gomez. Main possession. Possession. Kalau Gomez kan lebih pragmatis nih. Ya. Yang penting tim menang gitu. Bagaimana permainan dia nggak terlalu Itu lebih disukai oleh pelatih-pelatih yang basicnya back gitu. Nah. Kalau RD kan lebih ke main ball possession dia. menyerang. Ya, Nah, kalau Karis ini stylenya gimana seorang Karis Iya. seorang Makanya, coach Karis? dua karakter yang berbeda. Coach RD sama Gomez. Ya, ini orang agresif. Gomez ini. Dia karakter. Oh dia Dia karakter. keras juga. Ada di sisi saya juga. Possession ada di Coach RD. Oh ini berarti secara di lapangan ini membina anak-anaknya. Nah, ini enggak juga. Strategi juga. Strategi juga. Wah gimana tuh menggabungkan dua belah itu? Oh itu tuh dua tuh oleh coach Karis akan digabungkan. Betul. Oh ini. Ngeyelnya dari Main pressing atas nih. Main pressing atas. Gomez pressing atas coy. Iya ini main pressing atas pas dapat bola baru santai. Yes. Itu. Kalau Erden nunggu sebetulnya. Iya makanya ini main ikut Gomez pressing atas agresif kuat. Abis itu dapat bola santai. Yes. Main di build. Oh, pemain mampus lu. Iya kan? Bener kan? Pemain mati coy. Betul. Kok mati? Pressing atas dikata nggak capek. Ya tapi kan itu fisiknya yang nanti dibentuk oleh Ya, pelatih. situasional. Situasi Liverpool. Jelek kan sekarang. Main pressing atas jelek kan sekarang. Dari coach Erde dan coach Gomez ini masing-masing ya. Apa yang bisa diambil oleh seorang Karis Yulianti? Kalau coach Gomez tadi apa karakter berarti? Karakter ya. Dia orang berkarakter. Ya dia orangnya ya di samping karismatik karakter dia punya apa ya? Nggak bisa inilah orangnya. Nggak bisa diatur apa ya. Itu tuh gue banget itu. Gitu. Sesuai prinsip dia. Iya prinsip dia. Kalau Coach RD pasti disiplin dia. Beliau disiplin. Dan orang yang sabar. Sabar banget, ya kan, kebapaan banget beliau. Ya saya cepat kaget waktu di Sriwijaya juga cepat kaget sama beliau. Ya pelatih tentara, ya, tapi nggak pernah marah. Iya benar. Udah nggak pernah marah, ya, tapi disiplin tinggi. Itu. Oke. Secara permainan, coach Karis lebih suka yang set up dari belakang atau direct? Saya set up. Oh main set up. Saya sudah jelaskan tadi. Saya ingin lisensi loh saya. Saya sudah bisa baca nih. Enggak, kan pengen tahu kan kalau waktu main Bisa sering baca. direct juga waktu. Iya. Kalau waktu jadi pemain kan. Tapi direct, lebih suka ketika di Sriwijaya yang main possession. Oh iya. Ya, Makanya di sini. berubah Betul. menjadi ball playing defender. Tahu nggak? Ball playing. Jadi dia main dari sini. Teman-temannya naik cari ruang. Dia yang passing-passing. Kalau nggak bisa balik ke dia. Paham? Tahu. Nanti di sini. Nanti itu tugas tengah. Kalau dapat celah baru dia oper ke masuk direct kiri kanan. 4-3-3 mainnya berarti ya. Saya. Enggak Iya. tuh. Atau 3 back. 4-4-2. 4-4-2. Oh itu lebih capek lagi gelandang tuh. 4-4-2. Oh tapi satu yang striker itu turun Gantung. jemput ya? Gantung. Iya satu gantung atau turun jemput kan? Iya. Itu langsung paham saya itu. Obrolannya pelatih. Banyak saingan banyak di sini ternyata. Enggak bohong, enggak, Mas. Bukan Enggak. podcast aja Enggak. pelatih juga. Kita terbaik kan kita tuh bilang terbaik. Enggak. Kalau pemain itu tetap ntar ngelihat sosok kalau di Indonesia. Lu Iya. sekarang lu pinter nih ya. Iya. Karis senyum. Suruh ngelatih tuh. Itu pemain-pemain nurut ke Iya, Karis lah. betul. Tapi kan dia pasti lebih nurut. tapi ke lihat mantan pemain nasional. lihat coba. Pemain-pemain yang dulu senior nurut sama anak muda yang baru datang dari Bareti di Arema. Bukan cuma sosok. Mimik. Iya, Iya. hawa. Karisma itu tidak bisa diciptakan. Tapi Mas Karis sadar gak punya karisma itu? Orang tuh kalau ngelihat Mas Karis jadi back itu udah serem duluan tau. Katanya iya. Saya cuma apa ya? Saya percaya diri aja. Saya pengen ikut sebuah tim, main di sebuah tim. Percaya diri aja itu aja.
Prinsip saya itu aja udah. Tapi Percaya kalau diri itu Percaya diri kan Mengeluarkan- udah semuanya kan. Mau cerewet, ngatur temen, awas, geser itu sebagainya, percaya diri. Tapi Kalau Mas, ini timbul, ini tumbuh lagi ya kan. Enak kita. tapi Mas, agak aneh kan berbeda karakter sama Hamka misalnya. Hamka tuh keras terus tuh. Secara sosok, secara permainan keras gitu. Walaupun temannya juga sama-sama keras. Misalnya duet sama Maman. Wah, dua-dua tuh sangar tuh. Iya kan? Tapi kalau Mas Haris ketika duetnya lebih sangar juga, kok Mas Haris bisa menyesuaikan? Bisa, ya. Bisa itu, turun. ya. Itu kenapa tuh? Itu belajar di mana sih? Ya itu harus kita itu saya juga nggak tahu. Itu timbul dengan sendiriannya. Oh, berarti jiwanya adaptif ya? Ya. Saya fleksibel. Fleksibel orangnya. Jadi pelatih bagus banget nih. fleksibel. Iya. Coach Karis lebih memikirkan di lapangan aja tanggung jawab atau sama di luar lapangannya juga? Di luar juga harus. Oh, Coach Karis ikut juga tuh. Ya. Harus disiplin. Harus. Ya. Pendekatan dengan Berarti pemain. beda kayak RD dengan dong? siapapun. Saya harus dekat. Beda kayak Rahmat Darmawan dong. Agak beda ya? Mungkin. Oh, berarti ini Gomez. Apa? Ini tipikal Gomez nih. Rock and Keras roll. luar dalam ya. Oh maksudnya kerasnya? Iya, Enggak. Kalau di luar saya ya, maksudnya saya dekat sama siapa aja. Oh, Kalau di luar dekat, ya, kalau di lapangan ya kita sebagai pelatih kita bos di situ. Mau marah, mau ngasih instruksi seperti apa ya udah. Kalau di luar masing-masing ya. Iya di luar. Ada kebebasan juga di situ. Ada kebebasan situ. Yang penting tanggung jawab di lapangan kalian harus lakukan dengan baik. Coach RD banget. Itu. Iya, Coach RD banget. Tapi kayaknya gue lebih takut dilatih kalau sama Coach Karis sih. Misalnya sama Coach RD, gue lebih ngeri Coach Karis sih. Saya lebih takut kalau dilatih Bang Nur Alim. Hah? Jadinya kita bikin grup lawak ini. Bukan ini main bola tapi bikin grup lawak. Karena tahu dari dulu gitu. Aku yakin sih para pemain yang nonton Coach Karis Yulianto dari dulu udah pasti udah ngelihat itunya. Wah, Sangat memahami saya. Iya. masih segen. Tapi selama saya udah berkecimpung di pelatihan ini, semua menganggapnya beda. Oh. Bukan Karis Yulianto pada saat waktu aktif bermain. Oh, ada hal yang beda ya? Ya, ada. Ketika menjadi pelatih. Ya. Oke. Berarti ya itu kita tunggu karirnya. Saya bilang fleksibel aja. Iya. Jangan tunggu, langsung dites dulu dah. Ultimate langsung. Iya, kita tunggu karir debutnya menjadi kepala di klub Liga 1. Iya betul. Ya, atau sekalian di luar negeri, alhamdulillah juga gitu kan. Tapi kita mau uji di sini dulu. Biar ini di sini klub Liga 1 melihat nih. Gimana sih ini? Pemilihannya bagus enggak nih komposisinya gitu kan. Iya kan gitu. Karena kita podcast terbaik ya. Bahkan mengalahkan klub-klub klub ini, klub Anda aja. Persipan. Dia punya klub, Bang. Klub Liga 3. Persipan Pandeglang. Iya. Serius ini? Enggak ada yang percaya sosokmu itu enggak ada yang percaya sebagai pemilik klub. Bukan pemilik klub Besok juga. kita podcast pakai jas. Anda pakai jas di sini supaya orang percaya ini owner klub. Itu. Karena milik klub Ya. juga. Oke, kita mau tes bukan tes ya. Kita mau menyuruh Bang Haris untuk menyusun 11 pemain dalam Ultimate Team. Terserah Bang Haris yang pernah main bersama. Boleh asing, boleh lokal. Iya. Mau boleh asing, boleh lokal, mau di klub mana aja. Ya pilihan pemainnya terserah Bang Haris Yulianto. Yang pernah main bareng. Yang pernah main Bang bareng. Haris Yulianto. Ya. Sudah formasinya sudah ada 4-3-3 apa ganti? 4-4-2. 4-4-2. Oke, mampus lu. Mampus. Tinggal mindahin ayam ke depan dikit. Lah dia ngapain Ayam ke depan. Depan. Nah, udah itu 4-4-2 itu. Udah ini 4-4-2 nih. Wes, ngapain lagi turunin itu. Nggak kacau nih. Udah itu. Nah. Ganti-ganti aja. Udah, Itu. ini udah. ST. Nah, gitu dong. Oke, Iya. di penjaga gawang ada siapa Mas Karis Yulianto? Ada Indro Kartiko. Hendro Kartiko. Kartiko. Back kanan. M. Ridwan. M. Ridwan. M. Ridwan. Center back. Renato Satunya. Elias. Renato Elias. Renato Elias. Karis Satunya. Yulianto. Wes. Wait. Wah, ini maskot Sriwijaya. Oh, tapi Hendro bukan. Yang terserah dia juga kan Mas. Itu kan. Karis Yulianto dan Renato Elias. Back kiri.
Ortisan Salosa. Oh beda. Ortisan Solosa. Cem. Dua di tengah. Ponario Astaman. Popon. Samsul Hairudin. Wah ini poros PSM ini. Iya. Ponario Samsul. Budi Sudarsono. Budi Sudarsono. LW. Boas Salosa. Iya. Boas Boas Solosa. Solosa. Pernah main di Tiger ya barang ya. AFF. Penyerang. Penyerang. Firman Utina. Kit Kayambagam. Firman ditaruh di striker. Ya, second striker. Oh, Karena kita pakai dua holding. Nah dia gak ngerti nih. Tahu. Ada Samsul sama. Tahu, cuma ini kan dia bikinnya ST. Oke, Firman Utina dan Kit Kayambagam di satu super sub. Yes. Betul. Ronald Fagundes. Ronald Fagundes. Bagus. Waktu PSM ini ya. Yes. Iya. Pelatihnya siapa? Pelatihnya Coach RD. Rahmat Darmawan. Darmawan. Kaptennya? Kaptennya? Iya. Saya sendirilah. Karis Yulianto. Top. Emang. Sulianto. Oke, ini dia ya. Ini menarik Kit Kayambagam sini. Yes. Mas Karis dia kelebihannya apa sih? Ya kuat. Kuat. Insting di depan gawang. Bagus. Pengambilan keputusan juga oke. Dia sama Mas Karis leadershipnya oke mana? Hampir sama. Hampir sama. Makanya ganti-gantian pada saat di Sriwijaya sebagai kapten juga. Tapi dia polanya teratur ya. Polanya teratur. Pola makan, pola hidupnya juga teratur juga. Hanya bisa bertahan sampai bisa bertahan. Luar biasa. Itu Mas Karis aku penasaran nih. Cara ini punya leadership tuh kayak gimana sih? Ada ininya gak sih? Itu pemberian. Nah itu bisa dibentuk gak sih? Selain pemberian ya gift tentu itu ada. Bisa, nggak tahu malu aja udah. Hah? Nggak tahu malu aja. Oh iya. Iya percaya diri. Percaya diri. Iya percaya diri. Wait, Mau bubar nyuruh semua. apa? Iya. Iya kan. Wait, berdiri. Kalau Bang Mamat dikasih Pede. kapten ya udah itu kan leadernya di Bang Mamat. Ya. Dan Nanti masing-masing karakter apa cara yang memimpinnya ada gimana? yang ada di lapangan di dalam 11 pemainnya ya udah. Bro, kepemimpinan itu seni kata Ahmad Dhani. Seni. Iya karena dia dari Malang udah Karena kapten. satu orang tes memimpinnya dengan orang lain beda-beda tuh. Seleranya. Sama-sama kapten tapi ini gayanya bisa bebas, gayanya bisa santai, gayanya bisa dimarah-marahin semua, Ya. merasa semua di bawah dia, itu beda-beda. Itu seni. Anda kan tidak ada jiwa seni dalam hidup. Nyanyi aja false, bagaimana mau jadi kapten? Oke. Bang Haris, kita udah kasih tahu juga ke netizen bahwa Bang Haris mau datang ke sini. Siap. Dan mereka menitipkan pertanyaan dalam SSB Sobat Sporty bertanya, ya. Oke, ada dari Faris Hidayat. Ini tuh yang ini dari ini ya Sobat Sporty di WhatsApp ya. Ya, kita punya grup WhatsApp Sobat Sporty, ada link di deskripsi. Silakan kalau kalian mau gabung dengan grup teman-teman, di situ Banyak kegiatan ya. Ya, banyak kegiatan. Nanti ada kopdar main-main futsal bareng. Ada. Ya, kita meet and greet mungkin sama Bang Haris Yulianto Boleh. atau apa gitu-gitu. Boleh. Nanti ada kegiatan yang banyak. Pertanyaan yang pertama, satu hal yang membuat seorang Karis Yulianto bangga terhadap sepak bola Indonesia dan apa hal yang harus dibenahi oleh sepak bola Indonesia? Oleh Indonesia untuk sepak bola. Oke. Ya. Yang membuat Karis Yulianto bangga terhadap sepak bola Indonesia apa? Iya sekarang sepak bola Indonesia kan profesi sekarang kan. Bukan hobi lagi kalau dulu kan hobi. Sekarang profesi kita juga harus bangga apalagi jadi pemain timnas. Iya kan. Dan juga yang harus diperbaiki yaitu mutu kompetisi. Mutunya. Nah, mutu kompetisinya juga harus mulai dari grassroots sampai liganya nanti. Grassroots berarti harus ada liga ya? Harus ada liga. Kayak di Tafarone itu ya, reguler Iya, kayak gitu ya. Iya, reguler. Mungkin saat ini mungkin butuh waktu. Kita kan butuh waktu di liga kan. Karena sekarang menyikapin banyak SSB maupun akademi yang udah menjamur dengan begitu banyaknya. Ya mungkin sekarang ada liga-liga di Jakarta juga mungkin bisa membantu para pemain usia muda bisa berkembang. Oke. Berikutnya dari fotonya foto Coach Ripan. Mana bukan? Bukan anjir. Netero de Taconme, Sandri Alfredo. Coach Ripan itu Coach. Bukan lu asal aja lu. Siapa tandem terbaik menjaga lini belakang dan siapa kiper yang bagus dalam memberi komando? Apa tadi tandemnya Maman ya tadi ya? Kalau lokal Maman ya. Ya. Kalau luar asing Renato. Renato ya. Iya. Walaupun udah setua itu waktu berduit ya dia. Iya. Kalau kiper yang paling bagus memberi Memberikan komando. komando Indro Kartiko.
Iya. Ferry Hampir Rotin Sulu kalah. Mungkin jiwanya hampir sama dengan saya kalau Indro. Dia paling cerewet. Kiper untuk ukuran kiper ya. Yang pernah saya bermain bareng dengan kiper-kiper lainnya ya. Mega juga cerewet kan? Saya belum pernah Mega. Oh belum pernah, iya. Oh Mega pernah di Arema. Iya. Ya Mega. Oh, kakaknya juga kan, almarhum Kakaknya kan? almarhum, ya. Iya. Oh Hendro tuh sama tuh sama Mas Karis. Indro cerewet. Ya, Ferry Rotin Sulu juga kan kalau kita lihat di layar kaca kan Dia marah-marah mulu kan. Enggak, dia ganteng dong, dia cool. Mungkin dia marah-marah juga. Masa iya? Iya. Ferry suka marah-marah juga gak di belakang? Iya pernah marah juga kiper. Tapi tidak secerewet Hendro. Udah cerewet Indro. Kalau waktu sama Kalau Indro bahasa Brasil udah tahu dia udah. bahasa Marahnya bahasa Brasil dia. Ya, buat Indro itu poha udah biasa itu. Indro itu. Iya. Kalau sama Kosin waktu itu komunikasinya gimana? Kosin ya bahasa Kopun Cup. bahasa universal, bahasa bola aja biasa. Nggak terlalu sulit juga sih. Oh enggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Dia pernah main sama Kosin, canggih nih Bang Aris nih. Kosin tuh nempel coy bolanya aneh. Kosin Hatai Ratanakol. Dari Budi Setiawan. Pas main dulu kok kelihatan gampang emosi Mas. Sama kuncinya bahwa Sumber Sari FC juara Liga 3 Regional Jatim apa? Nah, pas main dulu kok kelihatan gampang emosi Mas Karis. Emosi sebenarnya ya situasional lah emosi kan. Sebenarnya timbul dengan sendirinya. Sebenarnya kalau ketemu langsung sebenarnya nggak biasa aja sih ketemu. Kayak Bang Mamat sama Coach Rifan ini ketemu kan bisa aja kan. Kita berantem terus. Nah, jangan berantem. Berantem terus. Emosi terus saya nih lihat dia. Suka fitnah soalnya. Ya, saya pikir ya udah biasa di lapangan itu kan. Emosi kalau kadang kita diantem sana sini dikerjain bahas itu ya sebisa mungkin kita bisa mengontrol aja lah. Tapi di luar selesai ya? Jangan, di luar selesai enggak itu. Sama pemain maupun sama Pemain yang lain. biasa, udah biasa. Oke. Itu kunci Sumber Sari. Sumber Sari juara Liga 3 Regional Jatim apa kuncinya? Kuncinya sebenarnya pada saat itu banyak pengamat yang masa bisa sih Sumber Sari juara di Meragukan. banyak meragukan gitu. Oh, membalas Ya, keraguan. membalas keraguan. Tapi khususnya di Malang ya, Karena tim baru kebentuk juga, baru merger pada saat itu. Saya dan pemainnya pun juga anak-anak kampung. Ya, saya cuma meyakinkan aja, memberi pelatihan yang baik, ya kan, memberi filosofi apa yang akan saya inginkan, bermain bola taktis seperti apa yang saya inginkan. Ya alhamdulillah, akhirnya juara regional Jawa Timur. Ya kuncinya ya kompak pastinya. Oke. Kalau Liga 3 Mas Karis butuh TC panjang gak sih? Saya butuh tetap. Berapa bulan Mas kalau Liga 3 mencekalinya? Saya 1 bulan, minum 1 bulan. Saya pada waktu di NJTR Sumber Sari itu 1 bulan lebih. 1 bulan. Ya, saya diatur dengan baik, dengan program yang jelas itu. Ya sama halnya dengan Liga 2, Liga 1 ya. Program apa yang harus saya berikan di para pemain Liga 3. Oke. Siap. Berikutnya dari Arya 22 teman bermain 04. Apa perasaan Bang Haris saat mencetak gol di kandang Malaysia? Setelah sempat tertinggal terlebih dahulu dari Malaysia di AFF 2004. Kita kalah di Indonesia. Kemudian di sana saat itu bagus banget. Itu. Di sana semua orang udah tidak yakin untuk kita lolos. Tiba-tiba ada golnya Mas Haris. Lalu kemudian diikuti dengan teman-teman yang lain. Akhirnya dan kawan-kawan. kita membantai Malaysia di sana. Ya tentunya bangga pada saat itu, seneng banget. Ya nggak nyangka aja kita bisa membalikan keadaan di kandang Malaysia dengan skor 4-1, salah satu gol dari saya. Tentunya ya itu gol pertama juga. Ya sebenarnya di juga udah pernah bikin gol juga sih. Ya, itu kan penentuan juga tentunya ya kita bisa lolos juga di final. Itu kan babak pertama Firmansyah sempat kepleset tuh. Firman kepleset, saya kepleset juga. Iya. Itu licin. Itu udah licin. Ya. Jadi udah pesimis aja. Itu pas kalah 1-0 dulu yang di Malaysia. Iya, Itu 1-0 gagal nih. Gagal nih. Ya. Saya sempat berikan seperti itu. Tapi ya semua main nyoba. Kemudian ada Karis Yulianto, Kurniawan Dwi Julianto, Ilham Jackson sama Boas yang kiper. Wah itu canggih tuh. Itu kemenangan keren Mas itu. Itu di Malaysia kan? Di Malaysia. Bagus banget. Oke, Mas Haris terima kasih banyak atas Sama-sama kehadirannya di Terima sini. kasih Mas. Sama-sama. Semoga sukses selalu Mas. Tapi Siapa, kita Mama? ada hadiah nih, oleh-oleh buat Awas jangan salah lagi. ini. Untuk Ervan gua ngapain ya? Oh, sampai suruh taruh di sini. Iya.
Nah, Wih, apa tuh? 4/6. 4 Juni maksudnya. Bukan. Apa? Nomornya kadang 4, kadang 6. Oh iya. Tapi nomor berapa sih Mas sebenarnya? Kenapa? 4 apa 6? 4. Saya di klub 4. Di timnas 6. Timnas 6. Oh, itu sengaja ya? Sengaja. Oh, oke. Oke. Haris Yulianto, 100 leadership. Sangat naik di Piala Asia 2007 ya. Yes. Juara bersama Sriwijaya FC. Oke. Love Blitar. Yes. PSSI, alumni PSSI Bareti dan Stanley Mamuaya. Apa ini? Tanya lah. Apa nih Mas? Nah, Tanya dulu. Mas Stanley Mamuaya ada apa nih Mas? salah satu apa ya? Saya kena komplis dulu. Oh. 2 bulan. Gara-gara Stanley Mamuaya. Oh. Jadi Itu pas main di untuk apa? membela diri aja pada saat itu. Pas main di Ya, apa? Liga. Oh, di Liga. Lawan Besma Manado di Manado. Oh. Mas Karis lagi di Main nggak lagi di tim apa? tim Arema. Oh di Arema lawan Di PSM Arema. Manado. Jadi teman kena sikut, jatuh, saya refleks, saya mukul juga. Langsung diajar. Ya, Stanley-nya dipukul. ya. Tapi udah hubungi Stanley. Udah habis itu masuk di Paralimpiade, seleksi Paralimpiade. Bareng. Ya bareng, ya kan seleksi. Saya sama Gendut. Ada cerita juga itu sebenarnya. Gimana tuh? Gimana tuh? Apa? Jadi Gendut satu kamar, Lur. Wah ada saingan nih katanya. Kata Gendut Stanley, nih. ya Stanley Mamuaya. Udah aman. Sikat lagi, putus. Pak, apa cedera? Ya cedera. Dianya? Stanley, ulang. Tapi udah baik kan? Udah baik kan? Sempat ketemu. Terakhir ketemu di Manado ya. Udah gemuk, udah. Cerita-cerita. Ada cerita, ketawa biasa. Berarti terakhir ketemu di Manado? Manado. Nah kita sudah kehadiran saat ini ya. Kita sudah Jangan kebiasaan mendatangkan. gitu-gitu. Inilah dia Stanley. Stanley apa? Itu Stanley juga Mas. Aduh, itu lucu juga. Di Komnis berapa bulan Mas? 2 bulan. 2 bulan gak main. Iya. Karena pukul pemain ya. Ya. Oke silakan tanda tangan Silakan tanda tangan. Mas Haris. Nah akan kita pajang di sini bersama legend-legend yang lain. Tuh kan bewok. Iya Bang Bewok ini. Tapi sangar banget pas Sangar brewok itu. coy. Sumpah. Udah takut. Yang nggak ada brewok aja, Pak kalau kena keringat aja udah beda. Ini tambah brewok. Lu kebayang ngeduel sama Karis di lapangan males banget ya? Enggak. Saya tuh dulu berharap Bola wah, atas gitu, bola atas. apa Karis kalau lawan bio ya, bola-bola ini, bola-bola sudut. Iya. Bio Paulin, wah itu tuturannya menarik tuh. Sering kan? Saling tarik tuh. Kalau Sriwijaya dapat corner kan Karis maju tuh. Ya. Itu maju. Gokil dah, sangar dua-duanya. Tapi ini salah satu back terbaik Indonesia. Top. Back terbaik Indonesia yang Ngeyel, pernah ngeyel. dilahirkan Indonesia dan juga lagi-lagi legenda daripada PSSI Bareti saat itu ya. Dan Mas Haris terima kasih banyak juga sekali Sama-sama. lagi sudah datang ke sini. Semoga suatu saat kita undang nanti Siap. datang lagi sih. Siap. Mungkin bersama Stanley Mamuaya. Ay, siap. Kita bikin UFC. Kita bikin UFC. Sekarang. Orang udah damai bikin ya. Abang Stanley kalau siap tantangan kita komen di kolom komen ya. Siap. Kita tarung terbuka nanti ada ini. Gak usah apa. Ada sarung tinju Chris John sama apa Adrian Mateus kan sarungnya di sini juga. Aku baru tahu tuh diam-diam gendut Doni itu juga ya. Iya, tahu gitu di sini so baik banget. Iya, Mas Gendut so baik banget ya, mulia banget. Tapi yang penting sukses karir kepelatihannya. Terima kasih, amin. Semoga Sama-sama. secepat mungkin menjadi pelatih di Liga Amin. 1 ya, legenda-legenda semua menjadi pelatih Amin. bersaing tuh kayaknya seru banget tuh. Amin. Iya. Ya, dan yang paling penting apapun karirnya, yang penting bahagia selalu Mas. Siap. Itu yang kita Siap, harapkan. siap. Jangan stres lagi karena nanti berefek Nah, kepada betul, berat badan. itu dia. Naik lagi. Ini udah malah lagi nih. Iya. Harus diet lagi tuh. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Khatiri pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Karis Karis Yulianto. Yulianto.